앞으로 몸이 부서지게 모실게요. 왜 하필 이런 몸으로 들어왔을까? 이댁 우기도련님이 그동안 도성의 술사들을 베고 다닌 그림자 살순 낙수가 바로 너였구나. Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur drama berjudul Alchemy of Soul. Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah seluruh jalan cerita lengkap drama Alchemy of Soul versi UBR Entertainment. Alkisah jauh sebelum penjajahan terjadi di mana-mana di tanah Korea, tepatnya di sebuah kota fiksi bernama Daeho. Muncul sebuah energi misterius berbentuk naga yang jatuh ke danau. Barang siapa yang mampu mengendalikan energi itu, maka akan disebut sebagai penyihir. Atas dasar kemunculan energi itu juga terbentuklah kota Daeho atau yang pada zaman ini disebut negara. Kisah akan berfokus pada eksistensi para penyihir di negara ini dan kita langsung dibawa ke ratusan tahun setelah terbentuknya negara Daeho, di mana kisah akan dimulai. 이 이야기는 역사에도 지도에도 존재하지 않는 그 기운을 담은 경천대오를 중심에 두고 나라가 세워졌으니 바람과 구름과 비를 다스리는. Di awal film, setelah negara Daeho terbentuk dan sudah mengalami perubahan besar, hadir sebuah ilmu terlarang bernama ilmu pemindahan jiwa. Ilmu ini mampu membuat siapa saja yang menguasainya berpindah ke tubuh orang lain. Ilmu terlarang ini juga dikuasai oleh seorang penyihir terkenal bernama Janggang. Pada suatu momen, Janggang terpaksa membunuh seseorang yang berbeda jiwa. Alasan Janggang melakukannya adalah karena orang yang berpindah jiwa tidak mendapat inang yang cocok sehingga tubuhnya berevolusi menjadi predator, guys. Janggang terpaksa membunuhnya karena orang itu berusaha menghisap energi manusia biasa untuk menormalkan tubuhnya kembali. 너든 몸이 변하면 연락하라 하였는데 어찌 이리 되도록 두셨습니까? 조금만 우리 아들 살려내. 내 아들 살려내라고. Setelah membuang mayat tersebut ke dasar sungai, Janggang diberi kabar oleh salah satu muridnya untuk menemui raja di istana. Ternyata sang raja telah mengetahui Jang menguasai ilmu terlarang tersebut. Oleh karena itu, Jang kemungkinan akan mendapatkan hukuman. Inilah sosok wajah si raja yang tengah sakit-sakitan. Yang mengejutkan adalah si raja justru meminta agar jiwanya dipindahkan ke tubuh Jang sendiri. Karena menganggap ini sebagai hukuman sementara, Janggang yang setia pun tidak mau mengiyakan permintaan tersebut, guys. 장강, 왕을 환원해보게. 그리고 7일 후엔 다시 되돌려 놓으면 될 것 아닌가? Pemindahan jiwa pun dilakukan. Begitu Janggang sadar dengan tubuh si raja yang penyakitan, betapa terkejutnya ia ketika mendapati ada sepucuk surat yang dituliskan oleh raja. Isi surat tersebut adalah bahwa sang raja akan menggauli istri Jang setelah pemindahan jiwa ini. Jika istri Jang nantinya hamil, maka anaknya akan menjadi putra mahkota alias anaknya sang raja. Oke guys, 20 tahun kemudian kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Naksu. Naksu adalah seorang pembunuh bayangan yang kerap membunuh penyihir di negara Daeho. Pada detik ini, Naksu terpojok lantaran berhasil dikepung oleh penyihir bernama Park Jin. Di sini Naksu harus berjuang karena anak buah Park Jin terus menyerangnya. Meski sudah berpengalaman membunuh para penyihir, nyatanya Naksu tetap terluka ketika tak bisa menahan anak panah dari Park Jin. Naksu yang dalam keadaan terluka parah pun memilih kabur saja dan lari ke pemukiman warga. Di sana ia mencari salah satu gadis untuk melakukan pemindahan jiwa. Karena tidak mau masuk ke dalam tubuh seorang gadis buta, Naksu akhirnya memiliki gadis yang lain saja.
Naksu pun langsung melakukan proses pemindahan jiwa sebelum anak buah Park Jin datang menangkapnya. Adegan berpindah ke sebuah wilayah bernama Sogrim yang merupakan wilayah lain dari para penyihir handal sekaligus wilayah yang dipimpin oleh Park Jin. Terdapat padepokan di dalamnya, di mana setelah kejadian pemindahan jiwa yang dilakukan oleh Naksu, Sogrim kedatangan seorang pria bernama Soyul yang ingin menyelidikinya juga. Karena belum tahu Naksu ini pindahnya ke tubuh siapa, maka sementara waktu jasadnya akan diamankan dulu. 혼이 나간 흔적은 있지만 환원하려고 잡아둔 술법을 쓴 것 같은데 실패한 듯하다. Selanjutnya kita diperkenalkan dengan keponakannya Park Jin yang ikut-ikutan kepo guys. Dia bernama Danggu. Nah guys, inilah wajah Naksu yang sekarang. Dia ternyata masuk ke dalam tubuh gadis buta yang padahal tidak ia inginkan. Saat ini dirinya hendak dibawa ke rumah bordil karena gadis buta ini sebenarnya akan dijual ke sana. Entah apa yang terjadi pada tubuh barunya saat ini. Namun kekuatan Naksu justru menghilang total guys. Meskipun begitu, mata gadis buta ini seketika bisa melihat kembali karena dirasuki oleh Naksu. Yap, setidaknya kini Naksu tidak kesulitan untuk berjalan. 저질이다. 이 몸뚱이 심하게 저질이야. 정말 큰일이다. 기력이 사라졌다. 발에 힘이 없다. 도망은 밀어두고 일단은 무더기로 있자. Begitu diserahkan ke si mami pemilik rumah bordil, Naksu langsung di briefing tentang tamu istimewa yang kerap datang kemari. Tamu tersebut merupakan keturunan dari 4 wilayah penguasa negara Daeho. Keempatnya memiliki julukan penguasa 4 musim dan masing-masing dari mereka bernama Jin Choyon dari keluarga musim semi, Soyul dari keluarga berjuluk musim gugur, Pak Danggu dari musim panas, dan yang terakhir Jang Uk dari keluarga yang berjuluk musim dingin. Setelah diberitahu, Naksu kemudian diminta untuk bersiap-siap. Tak lama datanglah Pak Danggu yang tengah mencari Jang Uk. Di sini terkuak fakta bahwa ternyata orang tua Naksu dulunya dibunuh oleh keluarga 4 musim tersebut yang alasannya sendiri masih belum diketahui. Yang perlu kita ketahui adalah penguasa 4 musim ini berasal dari padepokan yang sama, yaitu padepokan yang ada di Sogrim. Mereka memang disetting untuk menggantikan penguasa yang berkuasa saat ini, alias paman atau orang tua mereka. Di sisi lain, Naksu yang jelas tidak betah di tempat ini mencoba kabur dengan mencuri perhiasan untuk ia jual. Karena ketahuan, Naksu terpaksa kabur hingga tak sengaja masuk ke sebuah ruangan yang ternyata itu adalah kamarnya Jang Uk. Entah karena kasihan atau tertarik pada sosok si Naksu alias Mudok ini, Jang Uk justru membiarkan dirinya pergi begitu saja. Tak hanya itu guys, Jang Uk bahkan memberikan barang berharga untuknya. Setelah Naksu pergi, kita langsung diberitahu alasan Jang Uk melepaskan dirinya. Dimana tidak lain karena Naksu menguasai teknik Tansu alias teknik pedang yang hanya mampu dikuasai penyihir berkemampuan tinggi. Dari sini juga Jang Uk agak sedikit mencurigai bahwa pelayannya itu adalah Naksu yang tengah dicari-cari. Scene berpindah. Perkenalkan, pria ini bernama Dangju dan yang satunya lagi bernama Giljul. Entah siapa mereka ini, namun yang jelas mereka tengah merencanakan untuk mengambil jasad Naksu dari Sogrim. Alasannya adalah untuk menghilangkan jejak yang dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka ini pasti dari golongan pembunuh bayaran juga. Bisa jadi mereka berdualah yang memerintahkan Naksu untuk membunuh para penyihir, di mana bersamaan dengan itu Naksu yang tengah menjual barang pemberian Jang Uk tiba-tiba diserang dan dipukul hingga pingsan. Ternyata pelakunya adalah orang suruhan rumah bordil. Ketika sadar, tiba-tiba Naksu sudah berada di rumahnya Jang Uk. Ternyata Jang Uk telah menebusnya dan kini Naksu harus menjadi pelayan pribadinya. Ketika Naksu diperintahkan untuk mengambil pakaian miliknya, Naksu tak sengaja melihat lencana milik Jang Uk yang merupakan lencana untuk membuka pintu gerbang goib Sogrim. Naksu diam-diam mencuri lencana tersebut karena Naksu berniat pergi ke sana untuk mengambil pedangnya agar kekuatannya bisa kembali lagi. Sebelum Naksu sampai ke Sogrim, kita diperlihatkan Jang Uk yang tengah melamun memandangi foto ibunya. Ternyata Jang Uk adalah anaknya Jang Gang alias anaknya si raja. Jang Uk ini hidupnya cukup menyedihkan sebab dia jadi satu-satunya yang tidak bisa menggunakan ilmu sihir. Semua itu karena ayahnya sendiri yang sengaja mencabut energi di dalam tubuhnya. 이 문도 열어주고
술법도 가르쳐줄 스승을 대체 왜 내 운명을 그 사람이 정해요? Meski Jang Uk bolak-balik ganti guru untuk memulihkan kekuatannya, tapi tetap gagal dan tidak ada yang berhasil. Kini Naksu sudah berhasil masuk ke dalam Sogrim. Naksu tak sengaja melihat beberapa orang yang nampaknya adalah orang suruhannya Dangju dan Gilju. Ketika mereka ketahuan, semua penghuni padepokan pun beraksi dan dengan ini pertarungan akan dimulai. 저희가 가라. Usai semua penyusup dikalahkan, padepokan pun kembali kondusif. Namun ternyata mayat Naksu yang asli sudah berhasil dibawa kabur. Sialnya juga, Naksu yang baru mau masuk pun juga ketahuan oleh Soyul yang membuatnya harus berlari agar tidak tertangkap. Karena Naksu tak punya kekuatan sama sekali, Naksu akhirnya terkejar dan saat dalam keadaan terpojok, tiba-tiba Naksu ditolong oleh Jang Uk. 누구냐? Oke guys, kita flashback dulu ya ke 20 tahun yang lalu, di mana pada momen ini kita diperlihatkan proses Janggang menutup pintu energi Jang Uk di hadapan Pak Jin dan sesepuh Sogrim. Alasan dia melakukan ini sudah pasti karena menganggap Jang Uk bukanlah anaknya. Tak hanya itu, ternyata istrinya pun telah tewas akibat melahirkan Jang Uk yang membuat Janggang semakin membencinya. Semenjak sang ayah pergi meninggalkan Sogrim, Jang Uk bertekad ingin membuka kembali pintu energinya. Nah, dengan alasan itulah Jang Uk kini ingin menjadikan Naksu sebagai gurunya. Tak hanya itu, Jang Uk ternyata sudah menyadari bahwa asistennya itu adalah sosok Naksu asli, si pembunuh bayangan yang ia yakini bisa membantunya. Naksu sempat ingin membunuh Jang Uk karena ia sudah mengetahui identitas asli Naksu. Namun karena Jang Uk telah menolongnya dari serangan Soyul yang mencurigainya sebagai salah satu penyusup, Naksu akhirnya goyah dan akhirnya bersedia menjadi gurunya. Jang Uk mengatakan pada Soyul bahwa Naksu alias Mudok ini adalah asistennya. 유라, 우리 무덕이 놀랬는데 칼 좀 이거 좀 치워줄래? 내 수발 드는 씨 좀, 무덕이. Di sisi lain, Pak Jim mendapati pintu sihir Sogrim telah dijebol. Pak Jim mengambil kesimpulan bahwa ada orang Sogrim yang jadi mata-mata. Hal ini karena hanya orang Sogrim lah yang mampu atau membuat pintu sihir tersebut terbuka. Kembali ke Naksu dan Jang Uk. Karena Naksu belum mengatakan secara langsung bahwa ia bersedia menerima Jang Uk sebagai muridnya, Jang Uk pun sedikit mendesak dengan mengancam akan membocorkan identitasnya. Sontak saja Naksu emosi dan kembali mengancam akan membunuhnya. Dengan spontan, Jang Uk menekan tombol pengunci ruangan rahasia agar Naksu tak bisa pergi meskipun ia berhasil membunuhnya. Karena tak punya pilihan lain, Naksu terpaksa mengiyakan dan Naksu meminta agar Jang Uk mencarikan pedangnya terlebih dahulu. 나가야 해. 멈춰. 칼이 필요해. 환원으로 기력이 많이 소진됐어. Setelah berhasil keluar, mereka kemudian berniat meninggalkan Sogrim. Tiba-tiba muncul utusan Pak Jim yang menghadang mereka dan meminta mereka untuk ikut ke aula. Saat ini Pak Jin ingin mencari mata-mata yang berkamuflase dan berniat membunuh mata-mata tersebut. Dengan bantuan sebuah alat bernama Wego berbentuk anjing goib milik Jin Choyon dari keluarga Jin, Pak Jin pun mulai mencari sosok penyusup yang berkamuflase itu. Dan inilah yang terjadi, guys. Yap, Naksu masih selamat karena ternyata ada penyusup lain yang berpindah jiwa ke tubuh orang Sogrim. Penyusup tersebut langsung diserang dan terjadi pertarungan sengit yang membuat banyak korban jiwa berjatuhan. Karena tak mungkin dibiarkan begitu saja, Soyul pun akhirnya ikut turun tangan dan sukses membunuh penyusup tersebut. Ketika suasana sudah tenang, mereka pun berniat membicarakan kembali soal pedangnya. Tiba-tiba muncul anjing itu lagi yang kali ini benar-benar mengincar Naksu. Sebelum diketahui oleh orang Sogrim, Jang Uk pun mengambil tindakan cepat, yaitu dengan menghancurkan batu anjing tersebut yang membuat anjing itu menghilang. Karena telah merusak benda pusaka, Jang Uk sudah pasti akan dihukum.
Menurut penelusuran Danggu, hukuman Jang Uk kali ini pasti akan sangat berat sebab ia sudah berkali-kali melakukan kesalahan termasuk merusak pintu rahasia di ruangan mayat Naksu. 한기도 열기도 제대로 들면 죽어. 한번 벌 주겠다고 밤새 세워뒀다가 한기 들어 죽을 뻔했거든. 걱정 말거라. 그리 길게 벌을 주진 않으실 거다. Singkat cerita, esok hari pun tiba guys. Dengan lencana Sogrim yang masih dipegang olehnya, Naksu pun bisa leluasa keluar. Dia segera pergi untuk mencari Dangju yang ternyata adalah atasannya. Inilah sosok wajah Dangju yang ternyata bernama asli Jinmu. Ia adalah seorang yang dekat dengan raja dan berasal dari sebuah wilayah bernama Chen Buguan. Entah apa alasannya, Jinmu tiba-tiba membunuh semua anak buahnya dan kemudian membawa mayat Naksu. Berita tersebar sampai ke wilayah Sogrim dan terungkaplah jawabannya. Jinmu ternyata hendak mengincar jabatan sebagai penasehat raja yang saat ini masih dikuasai Janggang. Tak hanya itu, Jinmu juga berniat menjatuhkan nama baik Sogrim di mata masyarakat karena dialah yang berhasil membunuh dan menangkap kembali mayat Naksu. Padahal sih dalangnya adalah dia sendiri ya kan guys. 낙수를 잡은 거는 우리 송림이야. 너는 그 공을 가로챈 거고. 진열 원장님께서 전북원에서 공을 세운 것이 뭐? Mendengar sang raja akan menggeser posisi Janggang dan digantikan oleh Jinmu, seketika pemain Sogrim langsung menolaknya. Di sini terjadi perdebatan hingga memunculkan kecurigaan terhadap Jinmu. Pada akhirnya, sang raja menunda pengangkatan Jinmu sebagai pengganti Janggang dan sebagai gantinya sang raja akan memberikan satu permintaan untuk Jinwu. Di sini Jinwu meminta mayat Naksu serta pedangnya. Ia kemudian membawa pedang dan mayat tersebut masuk ke wilayahnya dan berniat membakar mayat Naksu di sana. Naksu yang dituduh mudok kini berada di tempat biasa ia bertemu dengan atasannya yaitu Dangju. Pada momen ini Naksu meninggalkan gambar lencana lalu menembakkan flare gun untuk memberi sinyal bahwa dirinya masih hidup. Semua ini ia lakukan karena ia ingin mengetahui apakah Dangju masih memperdulikannya atau malah membuangnya. Di wilayah Dangju sendiri berbekal sebagai putra Janggang sekaligus pemimpin wilayah Chen Buguan yang sekarang diduduki wakilnya yaitu Jinmu, Jang Uk berhasil meminta pedang Naksu. 너같이 평범한 자는 가져가도 뽑아보지도 못할 텐데 이 검은 술사의 검기를 담고 있어. 걱정 마십시오. 아직은 못 뽑습니다. 그럼 부관주님께서는 관주 자리에 못 오르시겠죠? Gilju pun diminta mencari seseorang yang memegang lencana tersebut. Ternyata saat ini lencananya sudah di tangan orang lain. Ternyata Naksu sengaja menyuruh orang lain yang memegang lencana tersebut untuk melihat apa yang akan terjadi usai menunjukkannya. Yap, ternyata wanita yang memegang lencana tersebut justru dihabisi oleh Dangju. Naksu sadar bahwa Dangju memang sudah membuangnya. 단주가 나를 잘라냈구나. Jang Uk kemudian memberitahu Naksu bahwa dirinya sudah berhasil mendapatkan pedangnya. Naksu kemudian langsung menghenduskan pedang tersebut agar ia mendapatkannya kembali. Awalnya Naksu berhasil, namun ketika hendak memegangnya, tiba-tiba Naksu terpental guys. Entah apa penyebabnya, Naksu pun tidak berhasil padahal itu adalah pedangnya sendiri. Karena kecewa, Jang Uk pun mengusirnya. Naksu yang juga kecewa terhadap dirinya sendiri pun memilih pergi ke danau tempat dikuburnya mayat pemindahan jiwa. Di saat Naksu berniat akan mengakhiri hidupnya dan telah tercebur ke danau, tiba-tiba guys, Yap, danau ini ternyata mampu membuat Naksu mengontrol kembali pedang dan kekuatannya. Saat itu, Jang Uk yang khawatir pun mencoba mencarinya dan akhirnya mendapati Naksu yang berhasil mengendalikan pedangnya. Saat itu juga Naksu pun langsung pingsan dan Jang Uk terpaksa membawanya ke sebuah tempat bernama Senjukwan. Itu merupakan tempat pengobatan bagi para penyihir dan di sini Naksu diberi ramuan agar mata berwarna biru bekas pemindahan jiwanya tak terlihat kembali. Naksu juga mengambil kesimpulan bahwa untuk mengembalikan kekuatannya dibutuhkan seseorang yang punya kekuatan setara dengan kekuatan danau tersebut. Hal itu jelas membuat Jang Uk kebingungan sendiri. Namun apapun itu, Naksu
Naksu tetap berterima kasih karena jika tidak ada bantuan dari Jang-uk, mungkin dirinya sudah tewas di tangan orang Sogrim. Naksu pun memiliki sebuah ide dan meminta Jang-uk meminum racun. Saat racun dalam tubuh Jang-uk mulai menyebar, tak lama datang Park Jin. Naksu mulai memainkan perannya, di mana Naksu tidak mau mengatakan jenis racun yang ia berikan. Naksu hanya memberikan saran bahwa pintu energi Jang-uk harus dibuka dalam waktu 3 jam ke depan. Kalau tidak, maka Jang-uk akan tewas, guys. 이 문을 열어요. 안 그러면 죽어요. 무슨 독이냐고! 무슨 독인지 알아내고 해독제를 Park Jin marah besar dan karena tidak punya pilihan lain lagi, sesepuh pun terpaksa membuka energinya. Naksu cukup lega meskipun ia harus menerima hukuman cambuk dari Park Jin. 살아왔구나. 나의 제자. 우리 둘 다 죽을 뻔했어. 너 정말. Setelah kejadian itu, kita dibawa flashback guys, tepat di mana Janggang akan pergi lalu menitipkan Jang-uk pada Park Jin. Di sini Janggang sebenarnya masih mau mengakui, bahkan sempat menyelamatkan Jang-uk ketika Park Jin ngetes akan mencoba membunuhnya. Sebenarnya Janggang ini mau mengakui Jang-uk sebagai anaknya, tapi syaratnya Jang-uk tidak boleh mencari jati dirinya atau mencoba untuk membuka pintu energinya. Nah, lanjut cerita, usai menyelamatkan Naksu dari hukuman Park Jin, Jang-uk meminta maaf ke Park Jin atas kejadian ini. Jang-uk juga mengakui bahwa dirinya sengaja meminum racun tersebut supaya Naksu terhindar dari hukuman. 둘 다 세주관으로 데려가라. 목숨 걸고 제 뜻 지켜줬습니다. 세주관 가서 치료해야 살릴 수 있습니다. Park Jin terkejut saat mendengar bahwa sesepuh atau ayahnya Soyul ternyata tidak hanya membuka pintu energi Jang-uk, tetapi juga memberikan energi miliknya. Park Jin kesal karena dengan begitu Jang-uk kemungkinan bisa menguasai ilmu sihir. Dengan cepat ayah Soyul pun langsung membantah omongannya Park Jin karena walaupun energinya sudah ia berikan pada Jang-uk, namun butuh waktu 60 tahun untuk bisa menguasai ilmu sihir. Ia mengatakan itu sebab dirinya sudah telat dari 3 teman sebayanya yang mempelajari ilmu tersebut. Singkat cerita, setelah Naksu kembali siuman dan dalam kondisi membaik, mereka pun meresmikan status antara guru dan murid tanpa diketahui siapapun. 층 앞에 무릎을 꿇어라. 너와 나의 관계는 아무에게도 알려선 안 돼. 그 앞에 무릎 꿇고 평생 스승으로 모실 것을 맹세하고자 합니다. Di sini Naksu mengajukan syarat untuk merahasiakan status ini dari siapapun. Naksu juga meminta agar hubungan antara mereka berakhir setelah Jang-uk menjadi yang terbaik dan Naksu mendapatkan kembali kekuatannya. Jang-uk tak permasalahkan itu dan langsung memberi hormat kepada guru barunya tersebut. Kita dibawa ke markas rahasia milik Jinmu yang mana di situ kita diperlihatkan seseorang dari istana yang tengah menyerap energi manusia untuk menyempurnakan tubuhnya karena gagal melakukan pemindahan jiwa. Setelah orang itu pergi, Jinmu kemudian menanyakan soal benar atau tidaknya wanita yang memegang lencana itu adalah Naksu. Di sini Gilju menjawab iya, padahal sebenarnya dia tahu bahwa wanita yang dia bunuh tempo hari bukanlah Naksu. Dia sengaja berbohong dan entah apa alasannya. Setelah senang memastikan Naksu benar-benar tewas, kita lagi-lagi dibawa ke masa lalu. Kali ini memperlihatkan Jinmu yang masih jadi pelayan di istana di mana ternyata Jinmu ini adalah muridnya Janggang. Orang yang mengajari Jinmu cara pemindahan jiwa pun adalah Janggang. Sebab pada waktu itu Janggang butuh seseorang yang bisa melakukan pemindahan jiwa untuk bisa mendapatkan tubuh aslinya kembali. Keesokan harinya Naksu langsung mengajari Jang-uk sedikit bela diri supaya tidak kaget ketika nantinya bisa menguasai ilmu sihir. Sebelum latihan dimulai, Naksu juga memperlihatkan sedikit gerakan yang sering ia gunakan dulu. Yap, meskipun ujung-ujungnya badannya kram, ditambah lagi tubuh yang ia pakai saat ini adalah tubuhnya Mudok yang benar-benar sangat lemah. Karena hal itu, latihan bela diri yang sudah kita saksikan ini memang tidak kelihatan bela diri banget ya guys. Nah, siang harinya ketika Naksu kembali jadi Mudok dan melakukan aktivitas dengan menyapu halaman Sogrim, tak lama muncul ayah Soyul yang memarahinya. Di sini ayah Soyul kesal karena Naksu membuat dirinya harus mengorbankan energinya untuk Jang-uk. 잘 써라.
Perkataan itu malah membuat Naksu sadar dan segera pergi memeriksa tubuh Jang Uk. Naksu kemudian menemukan letak sumber energinya dan menjelaskan bahwa energi ini sudah di atas teknik jutsu yang nantinya akan Jang Uk pelajari. Energi ini juga bisa dikatakan menjadi salah satu energi terbaik yang ada di Sogrim. Untuk saat ini Jang Uk harus tahu bagaimana cara bernafasnya si sepuh agar energi itu bisa ia kontrol. Dan jika si sesepuh ingin mengambilnya kembali, sesepuh tidak akan bisa melakukannya. Karena tidak mungkin mereka harus mencari tahu langsung cara bernafasnya si sesepuh. Mereka pun mencoba cara kedua, yaitu mencari Soyul. Diketahui ternyata Soyul juga memiliki pernapasan yang sama dengan yang dimiliki ayahnya. Apakah Jang Uk bisa menguasai teknik pernafasan Soyul, atau Jang Uk harus menelan kenyataan pahit bahwa ia harus kehilangan energi sesepuh yang merasukinya? Lanjut ke part 2 ya guys. 그럼 또 원하는 걸 얻게 되시겠죠. 내 제자의 기력이 아직 너와 맞설 수준이 못 된다. 기세로 봐주는 이가 있으니 꺾지 않고 해보겠습니다. 지금의 제가 세자저와 겨루겠다는 것은 그야말로 허세입니다. 겨루 이긴 자가 가져야지. 이곳에 자네가 뽑지 못하는 칼이 하나 더 있지. 그것은 보란듯이 뽑아 보이고 싶거든? 이거 허세인가? Engkau kini bukanlah untukku. Sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu. Saat dulu aku di hatimu.